Bab 255. Mendengar bahwa ibunya selalu membujuknya untuk kembali ke Wilson Group, Claire bertanya dengan bingung, "Ibu, ekstasi macam apa yang nenek berikan padamu? Mengapa Anda harus mengizinkan saya kembali ke Wilson Group?" Elaine juga cemas, dan berkata, "Bukankah sudah jelas bahwa Wilson Group membayar gaji tahunan 1 juta? Bukankah ini lebih baik dari bisnis Anda sendiri? Bagaimana jika Anda kehilangan uang dalam bisnis Anda? Apa yang harus saya lakukan dengan ayah Anda?" Claire berkata dengan tegas, "Ibu, jangan beritahu saya tidak akan pernah kembali ke grup Wilson lagi. Bahkan jika saya pergi ke jalan untuk meminta makanan, saya tidak akan kembali. Saya tidak ingin memperebutkan roti kukus, tapi saya harus berjuang untuk nafas saya." Elaine tampak seperti dia membenci besi tetapi bukan baja, dan mengajari Claire, tahan napas. Apa gunanya tidak ada uang? Setelah Elaine selesai berbicara, dengan 2 baris air mata, dia berkata sedih, sekarang perusahaan keluarga Wilson akan ditutup. Jika benar-benar tutup, ayahmu dan saya tidak akan mendapatkan pensiun. Anda tahu kita semua mengandalkan ini. Sejumlah uang untuk disediakan bagi para lansia. Selain itu, meskipun nenek Anda tidak menunggu untuk bertemu ayah Anda masih memiliki saham di Wilson Group. Jika Anda tidak kembali, dividennya akan hilang. Bagaimana jika pasangan lama kita tidak berdaya di masa depan? Claire berseru, "Ibu, ini salah urus keluarga Wilson sendiri. Jika suatu hari mereka benar-benar bangkrut, mereka layak mendapatkannya." Elaine tiba-tiba menjadi cemas. Apa yang kamu bicarakan? Kami telah menghabiskan begitu banyak upaya dalam keluarga Wilson selama bertahun-tahun. Melihat keranjang bambu itu kosong dan tidak ada yang hilang, sudahkah kamu mempertimbangkannya untuk ibu? Claire berkata dengan serius, aku selalu memikirkanmu. Anda mengatakan kepada saya untuk menyerahkan sebagian besar gaji kepada Anda. Saya selalu menurut. Anda bilang ingin menjaga semua uang di keluarga kita. Ayah dan saya tidak keberatan mengatur uang. Saya mengikuti Anda di banyak tempat, tetapi Anda juga harus memberi saya sedikit rasa hormat. Saya tidak ingin kembali ke grup Wilson. Saya ingin memulai bisnis saya sendiri dan melakukan sesuatu sendiri. Tidak bisakah kamu mendukung saya? Elaine tahu bahwa dia salah, tapi Claire hanya bisa mengatakan bahwa dia hanya bisa duduk di sofa dan menangis dengan wajah tertutup, bergumam, "Kenapa hidupku susah? Saya telah bekerja keras untuk membesarkan seorang gadis dan mengandalkannya. Menikah dengan suami yang baik dan menjadi tuan, apa yang terjadi? Kakek Anda bersikeras untuk merekrut menantu yang begitu terbalik untuk masuk. Sekarang putri saya tidak mendengarkan saya lagi. Keluarga ini tidak peduli padaku lagi. Apa gunanya hidup?" Ketika Claire melihat ibunya mulai menjual dengan menyedihkan dan terlibat dalam penculikan moral, dia cemas, dan berkata, "Ibu, tidakkah kamu ingin menunjukkan Charlie untuk segalanya? Charlie cukup menjanjikan sekarang, maka setelah villa direnovasi sebentar, Anda bisa tinggal di dalamnya. Bukankah ini menyeret berkah Charlie?" Elaine menangis dan berkata, Bagaimana dengan tinggal di? Bukankah masih mengkhawatirkan tentang tinggal di? Karena takut bahwa keluarga kulit putih akan bereaksi dan mengusir keluarga kita lagi?" Claire menghela nafas dan berkata, Jika kamu harus menangis dan mengkhawatirkan dirimu sendiri seperti ini, maka aku tidak bisa menahannya, atau aku menyewa rumah dengan Charlie di luar. Ayo pergi." "Kamu?" Elaine cemas ketika dia mendengar ini, dan berdiri dan berkata, apakah kamu ingin berpisah dari kami?" Claire mengangguk dan berkata, Kami telah menikah selama beberapa tahun, dan inilah waktunya untuk pindah." "Tidak." Elaine langsung berseru, sama sekali tidak." Claire berkata dengan serius, "Ibu, jika kamu memaksaku untuk pergi ke grup Wilson, maka aku akan pindah bersama Charlie. Jika Anda tidak menyebut grup Wilson, maka saya tidak akan pindah. Pilih salah satu dari keduanya, Anda lihat sendiri." Elaine menatap mata Claire, mengetahui bahwa gadis ini tidak bercanda dengannya, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah bermain terlalu jauh. Jika dia benar-benar terus menangis, membuat masalah seperti ini, dia mungkin akan pindah bersama Charlie. Pada saat itu, dia akan putus dengannya. Bab 256. Dalam hal ini, ketika villa yang diberikan Solomon White kepada Charlie selesai, bagaimana orang bisa memiliki kesempatan untuk tinggal? Ketika dia memikirkan ini, dia tiba-tiba menyerah. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, oke, ibu mendukungmu dalam memulai bisnismu, dan aku tidak akan menyebut grup Wilson. Apakah ini baik-baik saja? Claire merasa puas, mengangguk dan berkata,
Jikalau begitu kita tidak akan keluar. Melihat pasifnya Claire menjadi keaktifan, Charlie tidak bisa menahan untuk tidak mengacungkan jempol. Istri benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Dia tidak dapat melihatnya pada saat-saat biasa, tetapi dia sangat efektif pada saat-saat kritis. Tuan tua, Yakub, belum berbicara, tetapi melihat putrinya jarang marah, dia merasa sedikit frustrasi, jadi dia buru-buru keluar dan berkata, "Lihat ibumu, apa argumennya sekarang?" "Seperti sekarang, keluarga harmonis." "Apakah itu baik-baik saja?" Elaine memelototinya dan berkata, tadi aku tidak mendengarmu omong kosong, dan sekarang kamu membicarakannya lagi." Charlie bisa tinggal di sebuah villa tidak peduli betapa borosnya dia. Bagaimana denganmu? Anda tahu cara bermain dengan hal-hal aneh sepanjang hari. Aneh dan compang-camping, hal yang paling tidak berguna di keluarga ini adalah kamu. Hei! Jacob menjadi cemas ketika dia mendengar istrinya menyalakan api padanya, dan segera berkata, sudah kubilang Elaine, jangan hina aku luar biasa sekarang. Terakhir kali saya membuang bahan obat dan membuat ratusan ribu Anda lupa tentangnya? Elaine berkata dengan jijik, kamu akan dibawa pergi. Saya pikir kamu akan ditangkap karena penipuan cepat atau lambat, jangan harap aku menghabiskan uang untuk menyelamatkanmu. Kamu jalang. Jacob berkata dengan marah, jangan meremehkan orang, oke? Saya berurusan dengan barang antik, itu berbakat. Saat dia berkata, dia bergegas ke kamar, mengambil tempat pena, dan berkata dengan ekspresi sombong, lihat, hal-hal baik yang aku kumpulkan sepanjang hari, aku akan memberitahumu dan tahu. Hanya hal ini yang akan menelan biaya ratusan ribu. Elaine berkata dengan jijik, hanya kamu? Mengapa Anda tidak pergi dan tinggal di sana? Anda tidak perlu buang air kecil untuk melihat kebajikan Anda sendiri, tidak cukup bagi orang untuk melihatnya. Jacob menghentakkan kaki dengan marah, kamu gadis, jangan meremehkan orang jika kamu tidak mengerti. Tempat pena ini berasal dari dinasti King. Saya menghabiskan 5.000 untuk mengambil barang ini. Saya telah mengirim foto itu ke Irvin Jones, yang merupakan peninggalan budaya, untuk dilihat. Dia bersedia membayar 300.000. Charlie melirik ke tempat pena Jacob dan terkejut. Jika itu benar-benar tempat pena sisa dari dinasti King, itu mungkin bernilai ratusan ribu. Namun, Anda dapat melihat sekilas bahwa pemegang pena Yakub adalah sesuatu dari dinasti King. Jelas bahwa itu terbuat dari pengerjaan modern. Paling banyak nilainya ratusan. Yakub membeli tempat pena ini seharga 5.000, yang jelas membuat orang menjadi bodoh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Tuan tua tidak mengerti apa-apa, dan itu normal untuk ditipu, tapi Irvin Jones adalah pedagang barang antik hantu. Anda menjual barang senilai ratusan ribu. Dia tidak sabar menghabiskan hanya 100 untuk itu. Dia tidak. Anda mungkin tidak dapat mengetahui bahwa tempat pena ini palsu. Jadi mengapa Anda bersedia menghabiskan 300,000 untuk ini?